Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Dr. Farida Aryani, ya, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami, ya. Saudara-saudara semua di depan Anda ini, saya beruntung ada mendapatkan narasumber yang sangat berbobot, dan terutama masalah ini budaya. Budaya ini banyak yang budaya lokal, banyak yang kita ini menganggap remeh, ternyata inilah yang kalau kita itu tidak melestarikan bisa hilang, ya, bisa punah. Ya, ini. Tapi balik lagi, ini Ibu Dr. Farida Aryani MPD, ini adalah lahir di Pringsewu. Bulannya sudah sama dengan saya, Bu. Tanggalnya, saya tanggal 8, Ibu tanggal 14, ya. Cuma beda tahun. Saya 51, Ibu tahun 60. Cuma selisih 9 tahun saja. Selisih 9 tahun. Ya. Saya pernah datang ke Pringsewu. Karena manten anak buah saya. Saya lupa tahunnya, tapi paling enggak sekitar sebelum, ya sekitar 2010-an gitulah. Ibu ini sudah berhasil menyelesaikan S1-nya jadi Unila, Universitas Lampung. S2-nya Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Malang. Nah, kemudian doktornya ini mengambil linguistik, Pajajaran. Linguistiknya ngambil apa, Bu? Dalam hal ini, apa bahasa Indonesia, apa? Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Oh ya. ya. Disertasinya tentang bahasa Lampung. Oh gitu. Iya, iya. Ya ini bagus, Bu. Ini. Nah, Ibu juga pengalaman penelitiannya sangat luar biasa, ya. Tahun 2021 ini ada 3 penelitian, ya. 3 penelitian dengan biaya dari pemerintah yang lumayan juga ini. Lumayan. Jadi implementasi PIL Pasenggiri sebagai norma dasar hukum adat dalam tata laku masyarakat adat Lampung. Terus yang 21 juga pendekatan linguistik diakronis berbasis kajian filologi. Ya, terus kemudian 21 juga berbahasa Indonesia Sivitas Akademika di UKIP Universitas Malung, ya, bagus, ya. Ya masih banyak sekali sampai 2018 ini yang Ibu tuliskan, padahal itu masih banyak lagi tentunya. Sudah bayangkan menjadi dosen. Jadi dosen sudah cukup lama. Iya, karya ilmiahnya juga bagus sekali. Ini kalau nanti kita upload lah, ya, kalau boleh. Ini data pribadinya sudah cukup bagus, penelitiannya luar biasa. Ibu-ibu ini sambil jalan, ya. Bagaimana kalau Ibu juga mengenalkan diri sendiri supaya pendengar kita, ya, penonton kita itu juga mengenal Ibu itu siapa. Kalau boleh nanti juga kalau tidak keberatan bercerita Bapak Ibu itu siapa, untuk menghasilkan putri yang bisa sampai doktor, ya, sampai doktor. Nah, Ibu Dr. Farida, silakan. Terima kasih Prof. Surahman yang sudah mengajak saya untuk bersilaturahmi di forum ini. Mohon izin saya akan bercerita, dan saya akan memulai dengan cara yang biasa saya lakukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sejahtera selalu. Tabi pun nabi tabi jamasa itu hagaja
laju diikuti saya kami. Lam jama-jama bubalah budaya pun. Pak Prof. Surahmat dan saudara-saudaraku, saya terus terang terharu karena ada sosok orang tua kita, orang tua kami, Prof. Surahman, yang membuat satu suasana silaturahmi tentang mengenal budaya yang mungkin sempat terlenakan. Dan itu ada di era sekarang yang saya selalu sebutkan, ini betul-betul era transisi sampai kepada perilaku. Karena saya lahir tahun 60 dengan suasana hidup yang masih serba terbatas. Saya masih hidup dan sekarang melihat suasana ini. Ya, karena saya biasa menekuni bidang bahasa, tentu yang saya cermati tentang bahasa, khususnya yang berkaitan dengan santun berbahasa. Tapi topik hari ini saya akan bersama-sama bincang-bincang dengan Bapak-Bapak dan Ibu, khususnya dengan Prof. Surahman, berbagi ada apa di budaya Lampung kalau dikulik dari sisi bahasa budaya. Nah, kalau saya tadi diminta, saya Farida Aryani dilahirkan di Pringsewu, sebuah desa di Lampung, Prof. Mungkin ini juga ada sejarahnya karena Lampung tahun 1920-an, 22 itu datang transmigran dari Jawa, sehingga bisa saja nama itu muncul karena adanya orang Jawa. Ayah saya dari Surabaya yang dibawa oleh pamannya ya, saudara susunya itu mbah saya Kiai Haji Holib dari Singapura, Kalimantan, akhirnya sampai ke Pringsewu dalam rangka menyebarkan agama Islam. Jadi di Lampung itu ada nama Kiai Haji Holib, itu kakek saya berasal dari Krian, Surabaya, dan ayah saya dari situ. Jadi kebetulan Kiai Holib bukan transmigrasi, tapi penyebar agama Islam yang datang sampai ke Provinsi Lampung. Nanti Prof mungkin bisa melihat-lihat lagi. Lalu ibu saya itu lahir di Lampung, di Gadingrejo, tapi mbah saya itu dari Purworejo. Saya asli berdarah Jawa, tapi seiring waktu tahun 86 saya dinikahi oleh Perjaka Lampung, asli. Nah, dari situlah alam belajar berpikir saya, apa yang bisa saya buat untuk Lampung dari sisi profesional saya sebagai pengkaji bahasa dan budaya Lampung. Putra saya 4, yang satu Dr. Nurul Azizah, spesialis bedah anak, lalu Dr. Kania Anindita, sedang spesialis anak, lalu nomor 3 Hadian, magister teknik, alhamdulillah sudah tugas di ITERA, Institut Teknologi Sumatera, dan nomor 4 Dr. Fauziah, dokter umum, sedang bertugas juga di rumah sakit. Lalu yang bungsu, ini Mas Kuri Abdillah Bustam, sedang duduk di SMP kelas 3. Barangkali itulah nanti mengalir saja, dan saya alhamdulillah diberi nafas kembali setelah menjadi penyintas pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan itu berat sekali. Prof. Surahman, saya tampaknya waktu itu sudah disiapkan untuk dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kayaknya belum kembali lagi. Jadi saya penyintas. Saya bertugas di
Unila sejak 1984 sampai hari ini masih bertugas, alhamdulillah. Barangkali itu sepintas yang bisa saya sampaikan, Prof. Iya, iya. Ibu ini bisa memulai dari PowerPoint-nya. Saya kira sudah. Ini saudara-saudara ini sudah mulai banyak yang hadir. Ya, mulai Pak Katara, Ibu Mariana, Mbak Putri Lestari ya. Silakan Bu. Bu Ida, ya. Silakan dari PowerPoint-nya, Din. Baik. Izinkan Bapak Ibu saya berbagi tentang salah satu tradisi yang ada di Lampung, khususnya saya mengambil di sumber datanya di salah satu kecamatan yang ada di Waikanan. Waikanan itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Mengapa saya melihat di sini? Karena perilaku tradisi adatnya ini masih dijaga sampai saat ini, yang saya pikir inilah yang harus dijaga semua dan dikenalkan. Tentu di Jawa juga ada, di Sunda juga ada. Itu pisaan sebagai piranti tradisi perkawinan adat Lampung. Ya, mohon selanjutnya. Ya, sebagai terminologi kerangka berpikir saya mengutip pendapat Profesor Suardi Endaswara. Ini bagaimana sih melihat budaya itu? Saya tertarik. Artinya landasan teori ini sebagai terminologi yang saya acu untuk membuktikan bahwa budaya itu menurut beliau itu ada 3 dimensi. Ada dimensi kognitif, dimensi simbolik, dan dimensi evaluatif. Nah, pada dimensi evaluatif, saya pikir kita punya tugas di sini semua, Bapak Ibu. Bagaimana nilai-nilai dan norma budaya yang mengatur sikap dan perilaku manusia dalam berbudaya lalu membuahkan etika budaya. Ada kata kunci. Etika budaya itu bisa kita lihat dari apa? Kalau menurut beliau Pak Endraswara itu, ya ada satu sisi untuk mengatur perilaku manusia. Ya mari kita gali bersama. Termasuk dari Lampung saya mencoba melihat salah satu, itu ada namanya tradisi Nyiro. Nah di situ ada pisaan. Pisaan itu sejenis puisi yang itu selalu dan harus dipakai pada saat ada kegiatan adat. Ya, lanjut. Nah, saya melihat juga mengutip apa sih makna yang terkandung. Ya, kalau bicara makna. Nah, saya mengutip tentang makna kultural, ya. Ternyata makna kultural itu pun harus dibedah, dikaji, karena di situ ada simbol-simbol ya yang merujuk pada sesuatu. Khususnya di Provinsi Lampung dan di Kabupaten Waikanan itu banyak simbol-simbol yang nanti akan saya uraikan di selanjutnya. Nyun sewu Pak. Ya. Di Lampung itu ada 2 masyarakat adat. Ada masyarakat adat Pepadun dan masyarakat adat Sebatin. Dan ini sudah menjadi kesepakatan masyarakat Lampung, tokoh adat, sejak adanya orang Lampung. Jadi ini tentu saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh
mengapa disebut pepadun dan mengapa disebut sebatin, karena saya belum lahir pada saat itu. Tapi yang saya kutip dari para tokoh, juga wawancara, itu ternyata ada dua saja di Lampung ini masyarakat adat itu. Jadi pepadun dan sebatin. Apa penanda? Nah, ini juga bisa dicermati dari pakaian, dari tradisi yang tidak begitu berbeda tapi ada perbedaan. Misalnya dalam perkawinan, ya, dalam cakak pepadun. Nah, jadi seorang penyimbang marga, tokoh itu harus ada cakak pepadun. Terus Pak, ada apa yang ada di sini? Misalnya bisa dilihat penjelasan sedikit dari saya ini, misalnya dari tempat tinggalnya saja itu didominasi, misalnya masyarakat Saibatin itu ada di pesisir begitu dulu tempat tinggalnya. Lalu masyarakat pepadun itu didominasi dengan patrilineal, garis keturunan ayah. Nah, ini sampai ke masalah adat itu tetap diberlakukan. Nah, tapi kalau Saibatin itu sedikit agak lentur, sehingga ini bisa juga dimaknai nanti ada dalam proses perkawinannya. Terus ya, ini sepintas tentang Kecamatan Negara Batin. Kalau nanti teman-teman membuka wilayah, ini Negara Batin adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, dan ini peta wilayahnya. Kenapa disebut Negara Batin? Ini perlu juga dicari tahu. Kok ada negara di atas negara, kata teman saya begitu. Tapi inilah penamaan yang digunakan oleh masyarakatnya. Terus Pak Nun Sewu, ya bagaimana sih wilayah Negara Batin? Ini saya gunakan kata tiuh. Tiuh itu adalah kampung. Jadi orang Negara Batin Waikanan itu menyebut kampung atau desa itu tiuh. Jadi Waikanan itu semboyannya Rami Ragom. Ya, berarti di Waikanan itu dihuni oleh masyarakat yang majemuk, tetapi tetap memelihara persatuan, ya, kesatuan. Di sana ada penduduk Lampung asli, ada Jawa, ada Bali, ada Semendo, dan sebagainya. Lalu bagaimana penanda budayanya itu masih didominasi, masih dipertahankan tentang upacara adat Lampungnya, sehingga hal itu tidak hilang. Daur hidup orang Lampung itu dari lahir, remaja, dan dewasa sampai kematian itu masih dijalankan. Saya pernah penelitian, teman-teman, tahun 2018. Di situ masih saya jumpai tentang pelaksanaan upacara adat, itu disebut dengan detik sunat, itu disebut dengan mandi pagi. Lalu perkawinan itu bisa dilakukan juga dengan cakak pepadun dan kematian. Yang menarik bagi saya adalah ternyata Negara Batin itu punya potensi budaya yang kalau ini kita berikan kepada generasi berikutnya, tentu memberikan ilmu tersendiri, ya. Saya tertarik sekali mengulik ini. Nah, lalu bagaimana bahasa? Nah, ini masih berlangsung hidup, ya. Jadi kalau teman-teman dari sisi dari keahlian etnolinguistik, saya pikir bisa kita mendata sebenarnya
istilah-istilah khusus yang berlaku di setiap wilayah. Ini nanti Pak Surahman ini saya senang betul ya membuka dialog ini ya, karena ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi guru ke depan. Apalagi seperti saya misalnya sudah tidak ada lagi, bisa menceritakan ini tentu insya Allah berguna. Bahwa anak-anak kita bangsa Indonesia nantinya ada apa sebenarnya sih dengan budaya di setiap daerah. Satu contoh di Lampung yang saya contohkan ini, itu ada sapaan, misalnya adik kepada kakak. Itu ada Mina, ada Kiai, ada Ajo, ada Batin, dan ini berkelas. Siapa yang dipanggil Mina? Siapa yang dipanggil Kiai? Gitu. Lalu ada lagi sama paman. Ada Kemaman, ada Benolong, ada Pak Lebu, ada Ibu Lebu. Ini di Lampung menarik sekali. Jadi ketika seorang anak memanggil pamannya, Pak Lebu, nah, itu siapa Pak Lebu itu? Rujukannya jelas. Jadi tidak semua dipanggil Pak Lebu gitu. Nah ini juga menarik. Saya pikir ini yang harus dikenalkan sehingga anak-anak muda tidak lagi memanggil om dan tante. Karena sudah ada kelasnya. Dia akan dipanggil Minan, itu bibi, Minan itu adik bapaknya. Jadi dia tidak akan dipanggil tante gitu. Nah itu yang saya pikir sangat sekali dengan apa ya, melestarikan dari sisi kebahasaan ini. Ya, mohon izin Prof terus di Mas siapa ya yang ini. Ya, ini yang ingin saya kenalkan. Masuk ke studio khusus kita tentang pisaan. Jadi apa ya, pisaan itu bagian dari sastra lisan ya, karena sastra lisan itu banyak, ada pepacur, ada bebandung, ada pisaan, ada warahan dan sebagainya. Tapi saya mengambil pisaan karena saya mencermati budaya masyarakat Lampung yang ada di Waikanan. Ternyata pisaan ini selalu hadir pada saat upacara adat, khususnya upacara adat perkawinan. Ya, ini sebagai contoh mengapa saya sebut piranti, karena properti ya, properti tradisi itu tidak lengkap kalau tidak ada pisaan. Ya, terus mohon maaf, aduh ini. Ya, lanjut. Ya. Saya berikan contoh kasus atau suasana di saat ada tradisi nyiro. Nyiro itu adalah peristiwa apa ya, bukan lamaran sebenarnya, karena lamaran sendiri. Mungkin kalau di Jawa disebut lamaran gitu ya, atau peningsetan ya, peningset kayaknya begitu yang pas. Nanti teman-teman yang dari Jawa kalau hadir tolong diberi saya ilmu itu. Jadi kalau di Lampung itu nyiro ya. Nah, ini digunakanlah piranti yang lain yakni pisaan ya. Sebagai apa? Sebagai pelengkap dalam suasana tradisi nyiro itu. Ya. Terus ya. Nyiro itu, nah ini yang tadi saya sebutkan, barangkali sudah ya. Terus ya. Ya, ini apa saja yang dibawa pada saat nyiro. Ini ada seperangkat alat sholat, perhiasan, makanan, ada daun sirih ya sebagai simbol ya. Ya, terus Pak, biar masuk ke pisaan ya, peralatan. Nah, ini saya pikir peralatan sama dengan saat lamaran itu ya, dari bahasa Jawa. Ini perangkat lamarannya, ini dibawa saat nyiro tadi. Terus ya, ini prosesinya. Mempelai pria datang beserta rombongan diiringi
sastra lisan yang disebut dengan pisaan yang di dalamnya terdapat harapan dan doa. Nah, ini ada arak-arakan juga, tabu-tabuhan yang diikutkan pada saat rombongan pengantin pria. Ya, kebetulan saya ada di barisan kedua. Terus ya, ini situasi atau suasana yang ada saat rombongan pengantin pria, calon pengantin pria datang, inilah yang dibawa. Ya. Di situ ada anak pisang yang bermakna agar kehidupan rumah. Nah, ini yang simbol-simbol saya sebutkan tadi. Itu. Lalu bunga tokto. Nah, ini mengandung, ini khas, ini bunganya hampir tidak ada lagi ya, sering diganti dengan talas ya, pohon talas. Nah, telur ini bulat ya, dengan harapan orang tua, adik semua tak akan retak. Nah, ini makna-makna simboliknya yang saya suka ini. Lalu gabus ya, jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sebenarnya ya. Lalu nah ini tentang uang, ini uang 24 ini untuk penyimbang marga yang berstatus 24. 24 itu simbol, bisa 2.400, 2.400, 24.000. Lalu kalau uangnya banyak, Prof. Surahman bisa 2.400.000 misalnya gitu. Jadi silahkan saja gitu. Pokoknya yang penting simbolnya itu 24. Bisa 2.400, bisa 2 dan sebagainya. Terus nah ini suasana penyerahan uang. Itu saya yang pakai kerudung merah jambu. Nah, ini prosesi pemasangan rantai. Nah, ini saya akan menunjukkan tata lakunya dulu, nanti pisaannya di mana. Ya, terus ya, ini ada tali jung syarat ya. Ini terakhir dipasang oleh calon mertuanya. Ini ibu laki-laki, karena kalau sudah ditali seperti ini, sudah diikat, ini maknanya sudah dalam. Jadi tidak ada lagi yang boleh mengganggu calon mempelai perempuan. Terus, nah ini dia pisaannya. Ini kalau saya boleh memaknai begini. Jadi sastra lisan pisaan ini ya lagu gitu. Tapi lagu ini bermakna. Gitu. Saya pernah mengajak teman sejawat dari musik. Saya katakan bagaimana saya akan mentransfer knowledge-kan ini kepada anak-anak sekarang. Kalau tidak didekati dengan pendekatan lain. Itulah etnomusikologi. Akhirnya kami meneliti, lalu alhamdulillah lahir buku sederhana yang baru saya mulai, bagaimana mengajarkan pisaan di sekolah, karena sasaran saya adalah sekolah. Maka saya pada tahun lalu 2002 ini membuat metode pembelajaran pisaan Lampung dengan pendekatan etnomusikologi. Tapi ini baru pengantar saja yang insya Allah kalau ada Bapak Ibu yang lebih ahli bisa saya suka. Ini kalau tidak disampaikan secara keilmuan, saya selalu mengatakan gini Prof. Surahman, bahwa local wisdom itu harus dijadikan local knowledge. Ini bahasanya Pak Surahman. Kalau salah saya mohon maaf. Saya ini nggak ahli melafalkan bahasa Inggris ini Pak Surahman. Jadi bagaimana sih pesan-pesan moral, etika, ilmu untuk bangsa Indonesia ya? Saya tidak bicara bangsa lain. Dengan suasana sekarang cobalah. Ini ya harus gitu, ya.
kearifan lokal itu tidak hanya sebagai diskusi di lokalnya saja, tapi dia harus menjadi ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kelokalan ini menjadi sumbangsih keilmuan, khususnya untuk keikutsertaan kita terhadap anak bangsa Indonesia. Saya tidak tahu Pak Surama, sedikit agak nyimpang ini. Saya kecil dulu kalau memanggil Pak Lurah, dulu ada Pak Lurah, Mbah Lurah gitu. Lalu dari ujung ke ujung jarak 2 kilometer masih tahu itu siapa, anaknya siapa. Oh itu anaknya Mbah Fatah gitu, karena bapak saya Abdul Fatah. Sekarang jangankan orang lain, saudara aja nggak tahu gitu. Nah ini juga pemikiran saya kadang-kadang, kita ini mau apa sih Prof? Mengenalkan budaya tentu untuk transfer knowledge. Nah sekarang ini pisahan waktu nyiro ya. Ini pemasangan yang dilakukan oleh saya lihat dulu ini kutipan saya pisahannya. Pemasangan rantai itu kalung. Nah ini dilakukan oleh induk maru namanya. Induk maru itu istrinya paman. Jadi yang masangkan itu nggak boleh sembarangan ini. Sudah ada tertib acaranya, ya. Nah ini pisahannya begini, Prof. Ku pasang niku rantai dan putus siwa-siwa, mak kejung lagi tikacai niku lungkung ku nyawa. Nah, mudah-mudahan suara saya bagus ya, Prof. Ya, karena pisahan ini berkaitan dengan bunyi, jadi harus dibunyikan. Apa yang dimaksud di situ? Ada simbol kalung ya, kalung yang dipasangkan. Siapa yang memasangkan? Istri pamannya. Lalu yang kedua memasangkan ali, cincin. Cincin itu dalam bahasa Lampung ali. Ini dilakukan oleh kelama. Kelama itu atau kakaknya ibu ya, ini dari pihak asal muasal ibu. Jadi kakaknya ibu atau istri kakaknya ibunya gitu. Dipasang niku ali launia tandokmu ginjeng garing jak bumi niku tetap kenubiku. Nah ini kenubi itu saudara ibu. Jadi dipasanglah cincin tadi. Jadi setelah kalung itu cincin ya. Jadi waktu memasangkan itu bukan tidak bermakna. Jadi ada maknanya di situ. Ya, masih ada lagi, Prof. Ini dari adik iparnya, calon adik iparnya. Ya. Lanjut, Prof. Ya. Si jaku pasang gelang tilintang nanduk bungu kekalau dapok nyinang niku jadi benulungku. Nah ini dipasang oleh adik iparnya calon. Jadi adik suami kalau sudah menikah dia namanya benulung karena dia sudah mirul. Jadi jelas benar tatanannya. Dia ada pengakuan di sana bahwa nanti dia akan menjadi benulung. Nah ini yang terakhir, ini properti terakhir ini. Ini dari ibunya, calon ibu mertua. Ya, kusirok baka jung sarat ditutup benang pelangi dunia wal akhirat. Niku tenuas tegak ginti. Betapa seorang calon mertua akan mendudukkan anak mantunya nantinya. Karena kalau di Lampung itu, Prof, anak mantu itu betul-betul anak. Jadi untuk adik-adikku yang perempuan, kalau diambil orang Lampung, harus sadar diri bahwa adik-adik perempuan ini menjadi anaknya bagi mertuanya.
dan diakhiri dengan kalimat tipasang unyin syarat nandok mak lepas lagi unyin negadu putus tikat bukilu dang busawat tigoh kasan nekam jadi. Terakhir itu ketika talian itu akan dikencangkan, itu si ibu mertua akan mengungkapkan rasa hatinya seperti ini. Karena jung syarat yang disebut dengan tali pelangi karena bermacam warna, di situ ada 7 warna biasanya. Itu ketika tali dililitkan lalu diikat secara kencang oleh ibunya sambil mengungkapkan perasaannya. Tidak bisa lepas lagi, kami sudah tekad tidak akan mundur lagi, semoga selamat sehingga tercapai cita-cita. Jadi ibunya mengikatkan tali jung syarat dengan niat bahwa calon anak mantu ini menjadi anak mantunya. Ya, terus izin Prof. Ya, kira-kira begitulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saling berbagi pada pagi ini sehingga ini menjadi bekal kita untuk anak cucu. Kalau saya katakan gitu, saya tidak meninggalkan apa-apa, tapi saya tetap meninggalkan pesan-pesan moral yang ada dalam tradisi yang pasti. Kalau pesan moral pertama dari Al-Quran itu yang saya ajarkan karena kami beragama Islam. Jadi dalam Islam pun sudah disebutkan bahwa manusia itu ditakdirkan Allah dengan berbangsa-bangsa, bersuku bangsa, bersuku berbahasa, yang itu menjadi terminologi kita. Jadi sekali lagi Pak Prof. Surahman Dimyati, izinkan saya mengungkapkan rasa senang hati saya pada Prof. Yang kajian ini kita tidak dalam suasana mengkaji teori yang kemana-mana, tapi ini betul implikasi teori budaya ini pada perilaku yang kita harapkan. Mana kearifan lokal, tidak hanya menjadi bincang-bincang yang putus dalam kajian teori, tapi kita langsung terapkan kepada anak cucu kita. Insya Allah saya selalu berharap anak-anak kita bangsa Indonesia, apalagi dengan harapan emas nanti itu, tapi perilakunya tetap perilaku bangsa Indonesia yang beriman sesuai dengan agama dan kepercayaan, dan itu bisa terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam Islam itu ya Prof, ada hablum minallah, itu urusan masing-masing individu, hablum minannas itu dengan sesama manusia. Ya, terakhir barangkali ada pisaan yang harus saya sampaikan sekait dengan dengan keadaan di Indonesia, khususnya Lampung tadi yang bersuku-suku bangsa. Mungkin slide terakhir ya Prof, ada slide terakhir ya. Nah, ini pesan moral saya, mengingatkan bahwa mengapa Lampung sampai saat ini insya Allah aman, bersatu persatuannya, dan khususnya juga Waikanan. Padahal di situ Lampung dihuni oleh beragam suku bangsa tadi yang sudah saya sampaikan. Sai bumi ruwajurai sebatin ri pepadun, nunggu di bumi pesai, mak nunggu bumi hulun, ditambah munih sumbai, mulaya nambah rukun. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Ini sudah cukup banyak sekali yang hadir. Ya, kalau kita dari tadi itu sudah banyak yang mulai Mbak Katara, kemudian belakangan juga datang dari jauh itu Banyuwangi. Dari Banyuwangi itu Mas Eko, ya.
Ini ada Ibu Siti Samhati, kemudian Pak Erizal Barnawi, ada Bu Silvia Melisa, ada Bu Meliana Astria, ada Bu Putri Lestari, ada Bu Siska, ada Bu Mega juga, ada Pak Adi Nindya. Ya. Nah, tapi untuk supaya ini saya mau menawarkan kepada yang pria ini. Kalau tadi yang presentasi ada seorang ibu, nanti kadang-kadang terutama yang agak jauh dikit gitu. Nah, saya mau tanya kepada ini Mas Eko dari Bumi Belambangan ini. Selamat pagi. Ya, Mas Eko, saya mau tanya. Ini kan local wisdom yang bagus sekali ya. Jadi tata cara adat di Lampung yang masih dilestarikan dan masih dijaga, masih dilaksanakan. Nah, beberapa kali kan sudah saya sampaikan, tidak berarti yang dari luar itu semuanya jelek, ya tidak semuanya jelek. Yang dari dalam ini juga dijaga karena harus lebih banyak yang bagus dan sesuai dengan adat kebiasaan kita. Yang dari luar apakah tidak boleh? Kita boleh mengambil yang baik-baik aja, jangan diambil yang nggak cocok. Saya ingin bagaimana kalau di Belambangan ini masih ada nggak adat-adat seperti ini, pinangan seperti ini, sudah pokoknya langsung manten saja gitu ya. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih Pak Dim dan selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, Bu Aryani dan semua dulur konco teman semuanya yang di sini. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Saya Eko Wahyudi dari Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Berbicara tentang sebuah adat dan tradisi di Banyuwangi hingga saat ini masih tetap lestari, Bapak Ibu semuanya. Termasuk apa yang disampaikan dengan Bu Aryani, tidak kurang tidak lebih, tradisinya kurang lebih hampir sama. Namun mungkin tata caranya yang mungkin berbeda. Kalau di Banyuwangi itu ada istilah biasanya sebelum manten itu biasanya ada prosesi siraman. Kalau di Banyuwangi, seperti halnya sama dengan adat Jawa juga ada siraman. Siraman itu kalau di Banyuwangi juga macam-macam. Ada istilahnya juga anak laki-laki anak bungsu sendirian itu biasanya nanti ada upacara tersendiri ya, juga namanya juga siraman. Kemudian nanti menuju ke proses seperti tukar cincin apa tadi yang dikatakan Bu Aryani tadi ya. Seperti midodareni mungkin seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian ada lagi yang namanya tidak kalah unik, namanya adalah tradisi masyarakat Osing itu namanya Kosek Punjen. Kosek Punjen ini biasanya terjadi upacara pernikahan masyarakat Osing yang masih dilakukan hingga saat ini, dapat juga disebut dengan tumplek ponjen, yang berarti bahwa dicurahkannya semua yakni kasih sayang dan hartanya. Tradisi Kosek Ponjen ini dilakukan dalam suatu pernikahan memiliki aturan-aturan, di mana salah satu aturannya ialah salah satu mempelai merupakan kemunjilan atau anak terakhir dalam silsilah keluarga, baik dari keluarga mempelai laki-laki ataupun perempuan. Kemudian tak hanya hal tersebut, jika seseorang dalam keluarga hanya memiliki satu anak, maka anak tersebut juga harus melakukan tradisi Kosek Ponjen. Hampir sama dengan tadi yang awalnya tadi juga ada siraman, kemudian kalau sudah menikah ada tradisi Kosek Ponjen. Sebab anak tersebut termasuk anak pertama dan terakhir. Kosek Ponjen merupakan gawe atau acara terakhir, jadi seluruh apa yang dimiliki oleh orang tua dicurahkan. Kosek Ponjen ini biasanya berisi juga uang logam, uang kertas, yang nilainya tidak ada batasnya sudah, berapapun diterima. Kemudian dalam tradisi Kosek Ponjen terdapat peralatan atau simbol-simbol yang harus dipersiapkan. Seperti yang tadi disebutkan tadi, uang, atau kalau orang Banyuwangi mengatakan pecis, pecis ponjen. Pecis ponjen yaitu uang ponjen, di mana ponjen itu atau uang itu diminta oleh keluarga mempelai yang hendak melakukan tradisi Kosek Ponjen yang berasal dari masyarakat yang tinggal
di sekitar lingkungan calon mempelai. Kemudian ada lagi beras kuning. Nah, beras kuning sudah saya kira tidak sudah umum, beras mungkin yang warnanya kuning itu sebagai campuran nanti pada saat ritual kosek punjen itu sebenarnya. Nasi kuning atau beras kuning? Beras kuningnya, bukan nasinya Pak Dim. Oh. Beras kuningnya, jadi masih mentah gitu. Kemudian ada pikulan ponjen. Pikulan ponjen itu biasanya berisi nanti hasil bumi, kemudian ada juga bantal kloso, kemudian ubi-ubian, macam-macam pokoknya di situ. Kemudian ada peralatan dapur yang berikan simbolis untuk mempelai berdua agar siap. Ini sudah disiapkan, ini peralatan dapurnya yang disiapkan oleh keluarga-keluarganya semuanya, gitu Pak. Ada lagi tidak kalah unik lagi, ada bantal kloso di perlengkapan masyarakat Osing juga. Itu merupakan simbol yang sudah tidak umum lagi juga, merupakan bantal klosonya. Sebenarnya banyak ini kalau saya jelaskan ini cukup banyak karena juga saya punya referensi hal tersebut Pak Dim. Ya, jadi, nanti begini Mas Eko. Saya kan sebetulnya minta Mas Eko sebagai narasumber itu tidak perlu harus ahli-ahli betul, itu yang nggak perlu. Maka dari itu saya untuk bulan Maret sama April ini saya masih belum bisa Pak, karena saya tugasnya di sebuah SMK swasta yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi ini persiapan untuk uji kompetensi keahlian, kemudian ujian-ujian PTS yang akan diselenggarakan. Jadi fokus di situ. Ya. Mohon maaf sudah. Ya. Pokoknya nanti saya tunggu ya. Saya menampung dari segala penjuru. Ini sebentar lagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua mau mengikuti ya. Nanti tanggal 26 Maret. 26 Maret. Kalau di Amerika itu Jumat malam. Kalau di Indonesia itu Sabtu pagi. Gitu loh. Jadi ini nanti ini saya memang kontak, kebetulan ada 4 mahasiswa Indonesia ada di sini. Yang dengan saya nggak jauh lah dari tempat tinggal saya. Mula-mula yang saya sapa satu. Tapi saya ingin ketemu dengan 4 tempatnya. Nah, nanti kalau saya undang 4 tempatnya cerita, itu nanti saya undang semua. Silahkan. Gimana itu? Amerika itu seperti apa? Apa seperti yang dibayangkan? Apa seperti film? Ya. Ternyata jauh sekali antara film, antara cerita dengan kenyataan. Jadi, tapi silakan saja tanya sendiri, karena saya sendiri hampir 15 tahun di Amerika. Ya enak-enak saja. Buktinya saya ini pecinta wayang, ya tetap cinta wayang. Jadi pecinta budaya, saya tetap budaya. Saya sendiri melakukan penelitian bahasa itu 23 tahun, 27 tahun lah kalau di total. Saya sendiri padahal background saya fisika. Jadi kan aneh itu. Jadi aneh, tapi ya nggak apa-apa. Terima kasih Mas Eko. Ini akan banyak sekali yang lain ya. Ya barangkali. Ya, kalau tadi karena ya Bapak ya, sekarang ganti Ibu. Ganti Ibu. Sebentar Bu ya Farida nanti belakangan ini. Ini kita kan berbagi versi-versi ya. Ternyata kan tambah kaya ini. Tambah kaya. Jadi bukan hanya di Lampung, ternyata di Banyuwangi ada. Saya ini semoga saja ini daerahnya agak jauh dikit ya dari Lampung. Kalau Ibu Mega, bagaimana? Bu Mega? Bu Mega di? Ibu Megaria? Prof. Iya, silakan. Ya. Mohon maaf Prof, ini tidak bisa menampilkan video karena nggak apa-apa. Jadi yang penting kan suaranya ya, suaranya. Jadi memang dalam situasi internet yang keterbatasan itu, kita tidak perlu terganggu dengan tidak kelihatan wajah ya. Jadi ini memang solusinya. Solusinya adalah dengan audio saja. Silakan Bu Mega. Ya mohon maaf Prof, saya juga dari Lampung juga Prof. Ya, tidak jauh dari Bu Farida. Kalau saya asalnya dari Kabupaten Lampung Barat. Kalau dari segi adat istiadat, kalau di Lampung Barat juga masih kurang lebih sama seperti di Wekanan tadi. Kalau di Lampung Barat itu ada sedikit berbeda karena di Lampung Barat itu
kalau tadi Ibu Farida sudah menyebutkan ada pepadun dan Saibatin, kalau di Lampung Barat itu beradat Saibatin atau bisa disebut juga peminggir biasanya. Kalau di adat istiadatnya, kalau untuk perkawinan di Lampung Barat itu yang membedakan tidak ada yang seperti tadi ada istilah nyiho, tetapi yang menyamakan pisahannya tadi, Prof. Ya kalau pisahannya itu hampir sama. Jadi menginginkan pesan-pesan seperti itu juga. Mungkin itu saja sih, Prof. Kalau ininya adat budayanya. Iya, ini bagus ya Bu Mega. Jadi tadi ada beda sedikit, tapi masih dilaksanakan ya, masih dilaksanakan. Ya syukur. Masih kental sekali sama. Iya. Nah, sekarang saya terima kasih Bu Mega. Ini saya juga minta Pak Erizal ini. Pak Erizal, ini kalau tadi balik lagi ke Bapak ini, silakan Pak Erizal sebagai laki-laki pria, gimana ini adat di daerah itu? Silakan, Din, di unmute. Ya, terima kasih Pak Dimyati. Saya ini baru bangun tidur terus buka handphone, loh kok ada share-sharean mami saya tentang sastra lisan, makanya saya langsung masuk, Prof. Jadi kalau mau ngomongin adat istiadat, habis di mami aja, Prof, jangan di saya. Wah, itu empunya beliau ini, Prof. Iya. Empunya kami di itu. Jadi cuman ya kalau mau berbagi lagi sih, ini kan sedikit saja bahwa yang disampaikan Mami ini baru satu dari sastra lisan, dari sastra Lampung yang ada di Provinsi Lampung, Prof. Jadi namanya pisahan. Jadi kalau kita ngomong misalnya sastra Jawa, ya seperti pupuh, ya terus macam-macam ya ininya ya, suasana ataupun nada-nada irama yang diberikan di setiap sastra itu. Nah, kalau di Lampung ini baru Mami sampaikan tentang pisahan. Terus ada lagi di Lampung ini banyak, Prof, termasuk tadi dari Bu Megaria itu kalau dari Lampung Barat namanya muaya. Sastra Lampung namanya jenisnya muaya gitu loh, Prof. Ya, ada macam-macam lah. Ada yang bebandung, ada yang ringget, ada yang kias. Saya ini belajar banyak dari Mami saya ini, Prof, Mami Farida ini, Prof. Dan harusnya memang Mami ini segera jadi profesor ini, Prof. Sudah nggak masanya lagi ini, Prof. Iya, harus kita dorong benar, Prof. Ini luar biasa Mami. Ya pun. Amin ya Allah. Ya. Jadi luar biasa memang penggalian-penggaliannya. Bahkan saya memang sudah lama juga tertarik dengan bagaimana sih membuat sebuah nada. Maksudnya gini, pola pengajaran di Lampung ini dalam hal sastra Lampung ini memang tidak semua orang ya untuk mudah melafalkan. Dia harus menguasai dulu liriknya atau menguasai dulu bahasanya, baru dia bisa melantunkan. Itu pun juga kalau dia punya keahlian lebih dalam hal pendengarannya, dalam hal solfegionya, dalam hal bermusiknya bahkan. Nah, baru dia bisa melantunkan. Nah, permasalahannya akhirnya tidak adanya regenerasi banyak yang mengerti tentang sastra Lampung dia karena tidak ada panduannya. Nah, saya bersyukur sekali tadi Mami sudah mengucapkan bahwa akan menggunakan metode pembelajaran, membuat metode pembelajaran sastra Lampung dengan pendekatan etnomusikologi. Dan ini saya luar biasa sangat-sangat mengapresiasi. Saya menunggu hasil karya itu, Mami, karena kebetulan memang Prof, saya juga ahli di etnomusikologi dan wah ini keren sekali ini terobosan. Jadi nanti siap nih. Jadi nanti pasti ada not-notnya dan enak banget pasti kita kami mengajarkan ke masyarakat di Lampung. Itu saya dari saya Prof Surahman. Jadi luar biasa ini. Kami sangat mengapresiasi semua kegiatan ini dan sukses selalu untuk Mamiku segera menjadi profesor. Amin Allahumma amin. Terima kasih, Prof. Amin. Terima kasih ya, ini bagus sekali lah. Ini kan pendapatan ini salah seorang. Nah, Bu Farida, saya kembali gimana komentarnya supaya silakan Bu Farida. Ya, saya
jadi semakin percaya diri untuk melanjutkan amalia saya. Saya tidak tidak ragu lagi seperti yang disampaikan oleh Cak Eko. Saya akan manggil. Karena Mbah Buyut saya juga dari Banyuwangi. Oh, iya. Jadi mbah saya dari bapak dari Semen, itu di salah satu desa di Surabaya, itu di Semen. Lalu Mbah Buyut saya ternyata dari Banyuwangi. Nah, nggak boleh Banyuwangi, harus ada bilabial Banyuwangi. Bianyuangai. Banyu. Gitu ya Mas Cak Eko ya. Bianyuangai. Jadi inilah Prof. Surahman yang saya ingin Prof. Jadi kalau ini dibuat peta jalan tradisi budaya di Indonesia, ini akan ketemu nanti. Misalnya yang disebut oleh Cak Eko tadi, ada Midodareni. Ya, itu di Lampung tadi yang disebut dengan suasana tadi, ada namanya Canggot Baramuli. Jadi ada tari-tarian malam yang disampaikan oleh anak bujang gadis ketika anak putri itu mau dibawa orang gitu. Nah kalau di Lampung ini kan patrilineal, sehingga putrinya itu dibawa oleh keluarga calon suami. Jadi laki-laki yang dominan di situ. Lalu tumplek punjen, luar biasa ini. Nah, prosesi yang dicontohkan Cak Eko ini adalah prosesi saat pernikahan. Nah, kalau yang nyirok tadi, yaitu tadi melamar ya, barangkali melamar ya Cak Eko, nanti kalau di Jawa gitu, lamaran ya. Nah itu mengapa di negara batin Waikanan ini ada, karena itu masih berjalan. Jadi proses itu nyirok itu peningsetan lah kalau orang Jawa, tapi nggak tahu di peningsetan itu ada tidak properti seperti ini. Kalau penyingset di Banyuwangi biasanya itu sak pengadeg alias perlengkapan dari semua. Betul. Satu badan itu. Nah, itu nanti Cak dicarikan pasti ada itu tembangnya. Kalau di Lampung tadi kan pasang niku ali misalnya gitu. Jadi waktu peningsetan itu peningset ngono ya artinya apa njok lali aku yo artine peningsetan ki apa ngono lho. Aku wis mandan lali Cak karena wis suwi nang ndok Lampung. Nah. Jadi kalau di Lampung nyiko itu peningset. Itulah yang dibawa sepengadekan, artinya karena Lampung itu identik dengan identik dengan yang gemerencing, mewah kalau saya katakan gitu, sehingga sepengadeknya itu yang ditandai sepengadek itu ya kalung, cincin, gelang, anting. Jadi bukan pakaian gitu. Jadi anak gadis itu penandanya itu. Nah, itu saya pikir sama itu, Prof. Nanti ini menjadi seneng banget ini, Cak. Nanti minta nomor teleponnya ya, kita garap nih. Ada lagi kalau di Banyuwangi itu Bu Aryani, itu ada namanya kawin colongan. Oh, sama. Itu namanya di Lampung Sebambangan. Wah, gitu. Nanti ada ini itu Pak Erizal calon doktor ini yang khas tahu tentang ini. Jadi nanti ada surat-surat yang ditinggalkan anak perempuannya. Kenapa? Makanya ini sedikit nyimpang Pak Surahman. Pernah terjadi kasus hukum ada tuntutan karena anak gadisnya dibawa lari. Ya nggak bisa, ini secara tradisi halal. Iya, sama di Banyuwangi juga gitu. Iya, kawin lari kata teman saya. Iya, dikira kawin lari padahal tidak. Iya, kata kawan saya dari Bali, lari-lari kawinnya. Ya iyalah, nyumput-nyumput, saya gitu. Nah, ini ada peristiwa juga. Ternyata sama Cak Eko. Ya, bahkan tempo dulu ya, dulu itu tahun zaman orang-orang tua nenek kakek itu ada kawin tunjang. Kawin tunjang itu sadis. Di Lampung dulu pernah terjadi, tapi lama-lama nggak berlaku lagi. Pokoknya ada lagi di Banyuwangi, Bu, sebelum ada istilah kawin colong ada lagi namanya geredoan, Bu. Geredoan itu tradisi masyarakat Osing, biasanya ajang perkenalan, Bu.
Oh Ajang iya. perkenalan antara laki-laki dan perempuan gitu di Iya. acara tertentu namanya geredoan. Iya. Kalau di Lampung dulu zaman dulu Video itu. kalau Cak Eko senang sama perempuan, udah diambil aja itu sah. Tapi setelah itu sudah hilang ya. Itu Cak. Jadi Prof, saya senang sekali dengan diskusi kita hari ini. Terus dari Pak Erizal, dia menekuni tentang musik tradisional. Jadi mari kita sama-sama berbuat apa yang seperti disarankan oleh Prof. Surahman Dimyanti. Ya, nanti kan kita ini melestarikannya itu dengan digitalisasi ya. Selain bukan digital itu di print, dicetak ya, dicetak. Cetak itu supaya menarik, kadang-kadang kan harus diberi gambar, diberi foto, dibuat komik, ya, dibuat animasi. Silakan saja. Jadi kita ini di zaman dunia digital sekarang ini, kita itu harus berkreatif. Barang local wisdom ini, budaya-budaya kita, kalau kita tidak sajikan dengan lebih baru lagi, maka anak-anak muda itu mengatakan, wah ini lebih menarik yang ada di film gitu loh. Lebih menarik yang ada di film. Makanya sebetulnya apakah cerita itu cerita wayang, cerita apa, kalau kita menggunakan teknik-teknik yang terbaru, ya itu harus belajar di perfilman. Ya. Kita nggak bisa lagi, kita harus belajar untuk membuat penyajian yang lebih bagus lagi. Bagaimana memainkan kamera, bagaimana memainkan ini dan itu, bagaimana membuatnya lebih menarik lagi, ya. Sama dengan ya foto, ya foto sekarang itu aja karena aplikasinya bisa foto itu dibuat lebih bagus lagi, bisa lebih bagus lagi. Jadi sampai saya ingin memberikan kesempatan yang lain lagi kepada Ibu Sylvia. Silakan Bu Sylvia. Bu Sylvia. Silakan. Masya Allah, ternyata ditunjuk sama Prof. Prof, mohon izin, yang ini mami saya juga, Prof. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Salam kenal Prof. Sikin 2 Anja Lampung, Lampung Pesisir, daerah Krui. Salam kenal Prof. Saya dari Lampung, dari daerah pesisir, di daerah Krui. Iya. Ma jawah anja kualisikam Bu Mega Jino, Krui pemecahan anja wilayah nih Bu Mega di Lampung Barat. Nah, tidak jauh dari tempat saudara saya tadi Bu Mega, karena Krui itu adalah pemecahan dari daerah Lampung Barat. Saya agak bingung Prof. Abi saya dibahas ya. Saya masih agak bingung apa yang mau dibahas. Sebenarnya Bun Mami Sikin 2 saya paham teman ya tentang Lampung. Maaf Mami seandainya Sikin 2 karena cawa buat kesalahan gitu. Saya bingung Prof mau berbicara apa. Sebenarnya untuk tentang Lampung Mami saya yang lebih pakarnya. Iya. Tapi ini kan jadi bagus gitu ya, dari yang muda, dari yang lebih senior. Ini kalau Mas Eko itu memberikan video klip itu, coba dilihat itu, yang bisa melihat itu. Kan... Saya Sikin 2 ngeperkenal koki masalah daerah nih, Krui terletak di paling ujung daerah Lampung, paling murah di kabupaten di daerah Lampung. Saya memperkenalkan dulu, Krui itu terletaknya di paling ujung Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung, maaf, dan kabupaten baru di Provinsi Lampung. Iya. Di sini adat saya dipakai ya adat pesisir, Prof. Ayan adat pepadun. Di sana adat yang dipakai yaitu adat pesisir, Prof, bukan adat pepadun. Di adat pesisir
saya ganta sangat miris sebenarnya Prof. Soalnya kado buat kuruk budaya baru, saya jadi budaya sesakat tertinggal kok. Nah, adat pesisir sekarang sebenarnya agak miris ya Prof, karena masuknya budaya-budaya baru sehingga budaya lama banyak yang ditinggalkan gitu. Dari sistem perkawinan, buat kawin tanjak, buat kawin sebambangan Cina, saya dicawakan Mami. Dari sistem perkawinan ada kawin tanjak, ada kawin sebambangan yang tadi diucapkan sama Mami. Buat kawin egah ngajong, istilahnya egah ngajong. Ki tanjak, Prof, ruah ni luah, hanjak lamban. Saya bakas luah, saya bebaik luah. Kalau tanjar, Prof, itu dua-duanya keluar. Yang perempuan keluar, yang laki keluar. Jadi bebas, haga milih dipa, haga milih pihak bakas, haga milih pihak bebai, saya dimenakok iwa acara. Jadi bebas untuk memilih pihak yang mana, apa mendulukan pihak yang perempuan, apa yang laki, kalau seandainya ada acara. Soalnya di Lampung, sifatnya pelaterniyal Sayyidina sedicawa ko bunda nuha ko bakas. Soalnya di Lampung itu sifatnya pelaterniyal yang dibicarakan bunda tadi, dia menuakan laki-laki, Prof. Ya, teman, kalau sistem adatnya sistem tanjak, saya pihak keluarga bakas ada cok nuntut ki seandainya di ki acara menakon di pihak bebai, contohnya acara lebaran. Nah, kalau tadi pernikahan sistem tanjar itu tidak bisa nuntut dari pihak laki-laki seandainya nanti si perempuannya minta duluan ke tempat dia kalau ada acara, contohnya seperti acara lebaran gitu, Prof. Nah, saya keluar sistem sebambangan. Sebambangan Cina besok disebut juga kawin lari ya. Sebambang itu yang kedua sistem sebambangan yang suka disebut juga itu kawin lari. Nah, itu diculik, Prof. Nah, jadi pamitan jama ulun Tuhan nih. Jadi dia aku ria, tangguh kabur. Nah, itu diculik, Prof. Jadi tidak pamitan dengan orang tuanya. Jadi diambil gitu aja di orang tua kabur. Amun, Prof, ninggal ke surat, mau kabur ke ria. Tetapi, Prof, meninggalkan surat, tidak kabur gitu saja. Nah, surat Cina berasal anja ketua adat, tanda tangan ketua adat, jamah tanda tangan udi peratin ki istilah nih udi peratin udi Prof, udi lurah ya Prof ya. Nah, surat itu ada tanda tangan ketua adat dan ada tanda tangan peratin, yang istilah peratin itu lurah, Prof, istilahnya. Iya, iya. Nah, jamah ngepik ko duit di dalam amplop Cina semak ditentukan, sama di dalam amplop itu naruh uang yang tidak ditentukan jumlahnya. Nah, terus setelah itu sehadu Cina, nah sampailah sebai di Lambani Bakas nih. Nah, di Jalma Lampung tabu untuk seandainya hadu diusung di Lamban Bakas mak dinikah kon. Nah, setelah itu dibawalah perempuan itu ke keluarga laki-lakinya. Tapi bagi orang Lampung itu sangat tabu, Prof, kalau sudah dibawa ke tempat laki-laki nggak dinikahkan gitu kan. Nah, itu setuju mak setuju harus nikah, ya setuju tidak setuju ya harus dinikahkan gitu. Amun sebelum pernikahan, Prof, saya bakas mak ngasih di lamban Cina, ya harus luah jak lamban nih, misalnya pedom di lamban puari nih. Tetapi gini, Prof, kalau sebelum resepsi pernikahan, yang laki itu tidak boleh tinggal di rumahnya, harus tidur, ya tidurnya di rumah saudaranya, apa tetangga nih ya, apa di tetangganya, nggak boleh tidur di rumahnya sendiri, semakung angkat prosesi angkat nikah dilakukan, sebelum prosesi angkat nikah dilakukan. Nah, itu peraturan nih, Prof, salah saya nih, itu peraturannya salah satunya. Terus banyak peraturan-peraturan itu juga, Prof, sebelum dia menikah itu juga acara adatnya ada gitu. Dari disambut di Cukutjan, itu disambut di depan tangga, itu tangga tempat masuk rumah itu ada juga, Prof, itu nggak sembarangan orang juga yang nyambutnya. Biasa nih bagian ketua adat gitu, Prof. Terus nanti
ada acara juga selama perempuannya di situ, nggak didiamkan saja, Prof. Sudah rame-rame mulai itu datang, nggak cuma sepi-sepian aja, nggak gitu. Sampai dari pihak perempuan mau merestui kapan tanggalnya, kapan dilaksanakan acara pernikahannya gitu. Dan si perempuan dihargain, sudah didandanin, Prof. Kalau belum nikah dia tidak pakai siger, Prof. Makanya itu selendang yang diikatin di kepala itu, dan pakai kebaya. Nah, terus ada juga adatnya itu sistem kawin itu, bukan kawin regah ngajong itu, Prof, seperti dilamar kayak kata Bunda itu. Jadi ada tahap pelamarannya, nanti dia diantarin juga. Dia bawa sesan, Prof, bawa barang-barang banyak, gitu. Bisa berterekan, Prof, sampai 1 terekan bisa. Dia jadi bawain loh, Prof, sapu lidi, ulekan gitu. Nah, cuman itu sangat berat, Prof. Kalau itu kita terikat karena kita sudah dilamar, sudah jelas gitu. Jadi kita lebih mementingkan keluarga laki-laki. Beda dengan Tanjak tadi, lebih mementingkan keluarga laki-laki kalau ada apa-apa gitu. Nah, karena kita sudah diambil, sudah dijujol, dilamar itu sih bahasa Sikin 2, Prof. Dilamar itu bahasa saya, Prof, dijujol, ya kan? Sudah dijujol, iya. Namun di daerah pesisir, kegoi jujurnya lagi lumayan, Prof. Mau sampai di daerah saya di Cawah ke Bunda, daerah Pepadun. Di Pepadun, Prof, sampai ratusan juta. Di pesisir ratusan juta. Apalagi ke sarjana ya, Prof, ya. Apalagi kalau dia punya pendidikan sarjana gitu. Terus sudah hadu PNS, Prof, sudah PNS. Karena di tempat saya belum segitu, Prof, masih lumayan, masih ada nego-negonya lah, nggak seberapa berat segitu itu. Tapi kalau daerah Menggala emang agak terkenal berat untuk jujurnya, Prof. Jadi kalau anak laki harus siap gitu ya, kalau mengambil perempuan Menggala. Kalau pesisir tidak itu. Nah, terus kalau untuk alat tradisional, Prof, di daerah saya sudah maju, Prof, sudah ngikutin tren zaman sekarang. Seperti uleka itu untuk giling padi itu, Prof. Zaman dulu masih pakai intoh itu, digoyang-goyang gitu, Prof, dari kayu. Itu ada 2 di bawah, di atas masih digoyang-goyang. Sekarang sudah pakai pabrik, Prof. Udah ngikutin tren zaman kalau untuk alatnya. Untuk nangkap ikan dulu masih pakai bubu, masih pakai pancing. Pancingnya juga lagi pancingan itu, Prof, dari rotan itu, gagang, bukan rotan ya, Prof, ya. Apa ya istilahnya itu? Yang pohon sagu itu, cuman yang masih itu, yang kecil itu, apanya itu, bukan yang gede, pelepahnya itu. Nanti dikasih, bisa juga dari bambu buatnya, terus nanti dikasih kailnya, dikasih itu kali. Sekarang pancing udah pancing modern yang dijual itu, Prof. Nah, jadi sekarang sudah pakai jala, sudah pakai itu, dan bubunya sudah hilang. Kalau untuk alat-alat sudah modern. Sekarang udah ngikutin alat modern. Makanya ini juga nih, Prof, gimana cara melestarikan alat-alat yang dulu yang dengan modern ini sebetulnya lebih mudah alat modern, sehingga orang-orang menggunakannya lebih senang yang modern, Prof, dibanding yang masih zaman dulu. Tuh. Kalau untuk alatnya sudah banyak yang perubahannya. Terus untuk mata pencariannya, Prof, di daerah saya mayoritas petani sih, Prof, sama nelayan. Itu yang PNS-nya ya agak jarang, ada cuman agak jarang, masih banyak yang petani dan nelayan. Nah, di daerah pesisir. Nah, terus pakaian adat Pepadun, Prof, warna merah, pesisir warna merah, bukan warna putih. Kalau Pepadun warnanya putih. Sigernya juga yang 7, Prof, jumlahnya ya kalau di daerah saya. Nah, itu. Terus tapi masih ada, Prof, kalau seandainya peninggalan zaman dulu ada mantra-mantra gitu ya, Prof, ya. Kalau nenek moyang dulu kan biasanya ada mantra-mantra. Itu masih, Prof, ada yang masih pakai. Mantra obat sakit kepala, obat sakit gigi gitu. Biar cantik katanya, Prof, kalau dandan. Jadi baca doa itu. Saya pernah dikasih, cuman saya nggak bacain, Prof. Saya takut nanti
nggak bisa make apa, ada efek sampingnya, stres apa gimana. Karena nggak tahu aturannya kan, saya jadi nggak make itu, pernah dapat. Ya seperti itulah yang bisa saya sampaikan Prof, mungkin Mami yang lebih paham. Maaf Mami kalau salah berbicara. Ilu maaf Mami kiwet salah Jawa. Ini bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, apa yang disampaikan putrinya tadi itu seandainya dituliskan dibuat foto-foto. Tadi kalau gimana alat-alat lama? Kalau di Jawa dulu kan ada namanya lesung, ada alu, ya di Jawa. Ada lesung. Bahkan dulu rame-rame ya menumbuk padi, lalu dilakukan sambil menumbuk itu bisa memberikan nada tertentu yang menyebabkan sambil mestinya kan numbuk padi itu capek, tapi karena rame-rame dan ada bunyi-bunyian itu penggantinya sekarang, tapi belakangan sudah nggak ada kan, yang orang menumbuk padi sudah nggak ada karena kita cukup melalui handphone order beras online, ya nggak ada lagi ya, order berasnya sudah online, semuanya beli online ya. Tapi itu cuma saya kira bisa dibuat semacam museum ya, dimuseumkan atau gambar-gambar dibukukan, tapi dibuat gambarnya. Ini loh dulu kalau orang mau menumbuk padi pakai seperti ini. Kalau dulu tidak menumbuk, nah sekarang pakai mesin penggiling tadi, pengupas padi ya. Yang sekarang kita nggak tahu bagaimana proses, tahu-tahu sudah jadi beras dalam plastik ya, sudah jelas dalam plastik. Ya, ini saya kira saya memberi kesempatan juga ini kepada Ibu Siti Samhati. Bu Siti Samhati, silakan. Bu Siti, Din, Bu Siti Samhati. Bisa, Din? Aku sebentar aja. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Oh, bisa itu. Bu Siska bisa. Oh. Silakan Bu Siska. Bisa. Mohon maaf izin ini, Pak. Nggak apa-apa. Aduh, ya Allah, saya sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah, mamiku sayang. Alhamdulillah hari ini ternyata bisa melihat Dr. Farida Aryani berada di acara ini, Pak. Saya sangat appreciate sekali terhadap beliau dan tidak banyak hal yang dapat saya katakan bahwa memang untuk kedepannya bahasa Lampung ini perlu dilestarikan dan kita sebagai generasi muda memang harus mencontohkan sebenarnya ketika berbicara ataupun apa ini lebih pada bahasa lisannya. Karena belajar ini sangat penting dan harus dimulai dari keluarga. Saya pun untuk anak-anak sudah mulai nih mengarahkan ke sana. Itu saja Pak, tidak banyak hal yang dapat saya sampaikan secara keseluruhan ini. Mohon maaf tidak bisa fokus. Kalau gitu saya minta Bu Farida untuk memberikan menyimpulkan kira-kira bagaimana ke depannya ini. Ini kan harus dilestarikan. Terus gimana dibukukan, dibuat buku yang menarik, difilmkan, apa dibuat film atau dibuat apa ya sudahlah. Itu kan bisa dibuat setiap pernikahan, setiap upacara itu dibuat didokumentasikan. Silakan Bu Farida. Ya, terima kasih. Ya. Itu sapaan ibu-ibu yang ada di ruangan ini, Mami, itu sapaan kepada ibu yang digunakan oleh sebagian masyarakat Lampung. Kebetulan saya ini mendapat warisan nama Mami. Nah, karena mertua saya, anak-anaknya dulu manggil Mami. Saya ini sebagai istri anak pertama. Jadi tambahan Prof. Surahman, kalau orang Lampung anak pertama itu warisannya lengkap dari sapaan sampai harta. Nah, jadi kalau anak mantunya nggak benar ini bahaya Pak Surahman. Karena di Lampung itu harta itu belum dibagi oleh orang tuanya. Ini juga kajian menarik. Apakah masih sesuai kalau sekarang tidak dibagi, kan bisa cakar-cakaran.
Itu selalu saya katakan harus menggunakan hukum Islam, tapi adat tidak begitu. Saya ini nerima warisan dari harta warisan mertua saya. Akhirnya ya karena saya menganut agama Islam, saya bilang dengan suami, kita menggunakan hukum Islam. Berapa jatah laki-laki, berapa jatah perempuan. Tapi sebenarnya ada makna yang dititipkan di situ. Gitu. Jadi masih banyak, Prof. Surahman. Saya pikir alangkah baiknya kita membuat peta dulu. Apa yang mau didahulukan. Lalu untuk dokumentasi saya sangat setuju. Ya, saya tidak tahu nih kalau ada yang membiayai, ya karena lagi-lagi balik ke biaya. Kalau tidak ya merangkak-rangkaklah seperti ini. Saya terima kasih Prof. Surahman. Seumur-umur saya kalau diajak diskusi linguistik murni. Apa itu leksikografi dan sebagainya. Hari ini di tahun 22 di usia saya 62 dan di usia saya mantan COVID penyintas, Pak Prof. Surahman memanggil. Wah, luar biasa. Saya akan mencoba dengan adik-adik saya tadi seperti Sylvia, itu satu tanda bahwa Sylvia ini generasi, Prof, ini penutur jati, penutur jadi dan pemilik budaya asli. Betapa dia ingin mengungkapkan. Jadi terima kasih Ananda Sylvia, Pak Gun ya masih melestarikan. Ya, jadi ini satu contoh. Jadi Erizal juga penutur jati, Bu Mela. Ini kebetulan mereka masuk, ya saya senang sekali. Lalu tentu media, Prof, yang tidak kalah pentingnya. Ya barangkali nanti dibicarakan. Jadi misalnya khusus Lampung nanti saya ingin mengusulkan agar bisa melakukan sesuatu sesuai dengan era digital ini. Tapi secara nasional, internasional tentu saya akan ikut kegiatan dengan Prof. Surahman. Barangkali itu, Prof, agar tidak hilang apa yang sudah kita miliki di bumi Indonesia ini. Ya, terima kasih Bu Farida, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Ini di kesempatan yang bagus sekali. Kita sudah menyadari arus budaya luar ini dengan teknologi yang modern ini memang lebih kuat. Tapi kalau kita hati-hati, kita itu bijaksana, ya orang tua bijaksana, ya seperti saya itu mulai memikirkan bagaimana budaya lokal ini bisa digali. Jadi bukan hanya yang ada, yang belum ada atau ada tapi tidak terkenal itu bisa digali. Caranya juga menimba kepada orang-orang yang masih ada, mungkin dengan melalui kalau bisa membuka itu sampai ke museum, terus itu pergi ke perpustakaan. Karena dulu kita itu dari Belanda ya, banyak data-data itu ada di Belanda. Di museum di Leiden sana itu untuk yang baru-baru memang di Amerika cukup banyak. Jadi kalau pergi ke Amerika itu data-data tahun berapa saja ada ya. Koran, kalau cari koran di Amerika itu koran Indonesia tahun berapa saja selalu ada di sana. Memang negara ini dananya cukup besar, dananya untuk besar mengumpulkan data seluruh dunia gitu loh. Mengumpulkan data seluruh dunia, sehingga jangan kaget kalau saya ini sekarang ini lagi kenalan dengan apa, kalau kita perguruan tinggi, college, siapa yang mau mengajarkan gamelan gitu ya, siapa yang mau mengajarkan sindenan, siapa yang mengajarkan ini dan itu yang budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Jadi budaya lokal Indonesia itu banyak yang menarik, termasuk yang wayang tadi itu, termasuk yang gamelan menarik. Dan saya kira ya kita ada keterbatasan waktu. Saya ucapkan lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.